Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dapat berkumpul bersama di gedung yang keren ini, di gedung PGRI Kabupaten Kendal dalam kesempatan yang ceria dan bergelora, yakni dalam acara Grand Final Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP se-Kabupaten Kendal tahun 2025. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Siang-siang ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada pantun ya. Nanti boleh dijawab dengan cakep. Begitu ya Bapak Ibu peserta? Oke. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Hinggap sebentar di pohon pepaya. Cakep. Assalamualaikum kami ucapkan, apa kabar semuanya? Cakep. Baik, Ya, alhamdulillah pasti dong. Keren sekali untuk Ya. Bu Naimah. Baik, selain pantun kita juga punya tagline Bu Naimah. Apa Pak Gila? Iya. Dan semua saya yakin semuanya sudah familiar gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang salam budaya maka dijawab lestari budayaku gitu ya. Kemudian kalau sahabat museum maka dijawab museum di hatiku. Oke, gitu semua sudah bisa siap ya? Oke, kita coba ya. Salam budaya, Lestari budayaku. Sahabat museum, museum di hatiku. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Bapak Fernando Radbonai atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ibu Nurul Farida Esos, yang kami hormati Pengawas SMP Kabupaten Kendal, Bapak Hartanto SPD MPD, yang kami hormati segenap Dewan Juri, yang kami hormati segenap Kepala Sekolah, yang kami hormati segenap guru pendamping dan peserta lomba yang berbahagia, serta para pendukung dari tim sekolah masing-masing. Senang sekali saya Naimah dan saya Gilang dapat hadir di sini untuk memandu acara selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk bersama melihat dan menyaksikan sekolah mana yang akan menjadi juara 1, juara 2, juara 3 pada LCCM tingkat Kabupaten Kendal tahun 2025. Oke, boleh berikan tepuk tangan kembali lagi Bapak Ibu. Sepertinya dari raut-raut wajahnya sudah tidak sabar Pak Gilang. Iya, harusnya semangat gitu ya, karena karena nanti para juara akan mendapatkan sebuah trofi, sertifikat dan uang pembinaan yang jumlahnya jutaan rupiah. Menarik sekali ya. Baik, Bapak Ibu dan sahabat museum, perlu diketahui bersama bahwa Lomba Cerdas Cermat Museum kali ini merupakan ajang tahunan yang seru dan mendidik, yang bukan hanya menguji pengetahuan para peserta tetapi juga mengajak kita semua untuk lebih mengenal sejarah, budaya, kekayaan warisan bangsa dan khususnya permusiuman Indonesia. Dan antusias kali ini begitu besar Pak Gilang karena sudah diikuti oleh 39 sekolah di Kabupaten Kendal. Dan siang ini telah menyisakan 3 besar terbaik di babak final dan nantinya akan kita ambil yang terbaik dari yang paling baik untuk mewakili Kabupaten Kendal dalam LCCM tingkat provinsi yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2025. Luar biasa. Iya, dan nanti apabila yang belum berhasil maka tetap semangat, jangan menyerah, tetap harus belajar dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah permusiuman Indonesia dan juga budaya. Gitu ya. Kemudian seperti yang sekarang kita kenakan ini ya Bu Naimah ya. Kebetulan saya membawa pakaian adat Jawa. Ya, kalau Bu Naimah pakai adat apa ini? Ini beneran dari Jawa. Iya, Jawa sebelah mana, Pak? Oke. Kalau saya ini namanya baju apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Apa ya? Ini namanya baju bodo dari etnis Bugis di Makassar ya. Sudah pernah lihat kan sebelumnya? Iya, lupa ingat Bu. Oke, enggak apa-apa. Nah, oke, sekarang baik Bapak Ibu dan sahabat museum yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki sesi perlombaan yang kita nantikan bersama. Untuk itu kami akan undang 3 regu peserta lomba terbaik dari SMP se-Kabupaten Kendal untuk segera bersiap dan menuju tempat yang disediakan. Baik, segera kami undang, boleh berikan tepuk tangan untuk regu A dari SMP Negeri 2 Kendal. Oke, tepuk tangannya dong. Silakan bisa menepati. Wajahnya begitu ceria, semangat, ganteng semua karena ini laki-laki semua ya. Iya, harus semangat ya. Jangan sampai kalah. Ya, berikutnya ada tim kedua
dari Regu B, dari SMP Fawatihul Husna. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Yang ini ada putri-putri dan hanya satu cowok ya. Oke, silahkan bisa Oke. menempatkan diri. Kemudian yang terakhir kita akan undang Regu C dari SMP Negeri 1 Kaliwungu. Oke, Bisa laki-laki menempatkan diri. kembali. Jadi ada dua tim yang isinya memang laki-laki semua Pak Gilang ya. Iya, betul sekali. Yang putri memang sengaja ditaruh di tengah mungkin ya. Oh tidak, ini karena undian ya, random ya. Iya. Baik, setelah ini akan kita saksikan bersama-sama ya. Setiap regu akan menampilkan perkenalan serta disertai dengan yel-yelnya ya. Silahkan bisa menyampaikan yel-yelnya dengan penuh semangat ya, menunjukkan bahwa kalian siap untuk berada di babak grand final LCCM tingkat Kabupaten Kendal ini gitu ya. Oke. Tampaknya memang sudah sangat tidak sabar. Jadi nanti kita akan undang satu persatu ya. Jadi dimohon nanti dari Regu A boleh memperkenalkan diri dan kemudian diikuti oleh yel-yel. Siap Regu A? Oke, yuk lanjut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMP Negeri 2 Kendal akan melakukan yel-yel sekaligus perkenalan. Pertama, perkenalkan, saya Zufar Fahri Al-Khwarizmi sebagai juru bicara. Saya Rizal Farita Majaki. Dan saya Nova Saputra. Kami dari SMP Negeri 2 Kendal akan melakukan yel-yel. Jalan-jalan naik Pajero, melewati jembatan Ampera. Kami peserta dari Spero Jaya, Spero juara. Menubai sialah di Pekalongan, salah menubai disingkat lebah. Kami berjuang dalam ruangan, kalah menang, alhamdulillah. Ombak Bono di Pelalawan. Gemuruh ombak datang berguling. Salam dan sapa kami haturkan kepada para hadirin yang telah bergabung. 1, 2, 3. Kami dari SMP 2 selalu menjunjung sila. Kami dari Spero Jaya selalu semangat dan pantang menyerah. Budaya, Sejarah, Museum. di hatiku. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Regu A. dong. Budaya, sejarah, museum di hatiku ya. Iya, Terlihat gitu. dari pancaran raut mereka ya. Oke. Iya, betul sekali, sangat Lanjut. semangat sekali. Tim Kemudian kedua. ya, untuk Regu B ya, Regu B kalian harus lebih bersemangat lagi. Oke, jangan mau kalah dong. Kayaknya kok tegang semua ini yang Regu B ini. Oke, silahkan perkenalkan diri, kemudian sampaikan yel-yelnya ya. Mulai dari sekarang, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampaikan yel-yelnya. Oke. Iya, tepuk tangan ya. Terima kasih. Terima Tetap kasih, semangat Regu ya. dua, Oke, tetap jangan mau semangat. kalah lagi dari grup ketiga. Tim ketiga ini ada dari mana Pak Gila? Dari SMP Negeri 1 Kaliwungu. Ya, Oke, ayo silakan bersiap. Regu C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Masih.
hatiku. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga Iya, regu di terima sini. kasih kepada- Ya, jadi mungkin karena memang sudah tidak sabar, jadi deg-degan, campur dan yang lain ya. Kita tidak bisa memungkiri karena memang sudah diawasi, dipantau Iya. oleh 3 juri hebat kenamaan di tengah-tengah kita kali Iya, ini. betul sekali ya. Jadi memang yang masuk grand final ini adalah anak-anak terpilih ya Bu ya. Tadi sudah diseleksi di tahap yang sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya akan kita perkenalkan, di depan juga sudah ada juri ya yang nantinya akan menilai dari ketiga regu ini ya. Dewan juri yang menjadi ketua dewan juri adalah Bapak Muhlisin SPD. Boleh berikan tepuk tangan sekali Ya. lagi Bapak Ibu kepada beliau. Tangan yang ada di tengah nggih. Beliau ini adalah ketua TACB Kabupaten Kendal, kemudian juga sebagai ketua Les Bumi Kabupaten Kendal dan ketua divisi budaya MUI Kabupaten Kendal. Oke, keren sekali, sederet jabatan yang wow ya. Ini terlihat dari sosoknya beliau ya, Bapak yang kalem, cool, tetapi hebat di dalamnya. Oke, nah setelah itu di samping kanan, di samping kiri ada wanita cantik sendirian. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Siti Nikma Latif SPD. Beliau adalah Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Kendal. Dan tidak ketinggalan ada satu lagi ya, yang paling ujung kanan adalah Bapak Purwanto SPD. Beliau ini merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Pegendon, sekaligus Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Kendal 2 periode dari tahun 2018 sampai 2024 dan juga sebagai menjadi pengurus KBIH Ar-Rahmah Kabupaten Kendal. Oke, Gitu. keren, Tepuk tangan keren untuk sekali. Dewan juri kita. Mohon saat ini. izin Dewan Juri sudah sangat siap nampaknya ya. Oke, sudah tidak sabar Pak. Nah, tetapi kita biar lebih cair suasananya, Iya. kita boleh dong ada supporter Bapak Ibu Guru untuk tiap-tiap tim nggak? Coba ya, saya mau dengar ya supporter pendukungnya ya. Dari Regu Regu A, A, SMP SMP 2 Kendal. Kendal. Mana nih ayo Ibu Gurunya? Ibu Gurunya nggak boleh Luar kalah. biasa ya, harus semangat. Lalu dari tim B ada Iya. siapa Pak Gilang? Ibu Guru, tunjukkan pesonamu. Dari Regu B? Iya, oke. Bapak Guru Bapak ya. Guru sama Ibu Guru, Oke, Bapak Guru oke. senantiasa setia menemani putra-putrinya ya. Yang Iya. terakhir ada dari SMP 1 Kaliwungu mana? oke. Sebelah sana ada 30.000 ya. 30.000 Oke. penonton ya. Ya baik, jadi Bapak Ibu sebelum kita mulai kita akan ada pengecekan bel terlebih dahulu ya. Kita coba dari satu persatu Bapak Gilang. Iya, coba untuk yang Regu A silakan dipencet dulu belnya. Kemudian sama mikrofonnya bisa dicoba. Oke, berfungsi. Nyala semua, nggih? Iya, dibuat senyaman mungkin. Tes. Iya, oke. Kemudian gantian untuk Regu B silakan belnya bisa dicek dulu. Iya, berfungsi ya. Kemudian mikrofonnya. Coba dicek pakai suara. Atau mungkin tim panitia mohon bisa dibantu. Regu B belum nyala. Ya, sambil kita menunggu tim panitia untuk menyelesaikan sedikit masalah ini, kita bisa lanjut ke tim ketiga dulu ya. Iya, untuk Regu C Regu C. bisa dicek. Oke, Oke, kemudian mikrofonnya mikrofonnya. bisa dicek. Oke. Iya, nyala ya. Iya. Nah, karena memang kita sudah dibekali dengan teknologi yang wow di sini, Iya, lihat Bu ada Nema. paralel ya banyak. Nah, Iya. nanti juga kalau kita bersamaan tidak semuanya bunyi Pak Gilang. Iya, Tapi hanya satu yang Coba, tercepat Pong. nanti yang akan bunyi Kita belnya. coba cek ya Pak Gilang Iya, ya. oke. Nanti ketika saya aba-aba 321 kemudian kamu pencet secara bersamaan, ya itu nanti yang tercepat akan yang paling nyala, gitu ya. Coba ya. Dicoba ya. 3 2 1. Bareng-bareng. Oke, Iya, itu ya. semangat Jadi sekali nanti yang ya. tercepat yang akan nyala belnya. Pak Gilang, sambil Ya. kita menunggu ya Iya. untuk biasa teknis sedikit ya. Kita akan juga bacakan tata tertib secara umum. Ya, Iya. jadi nanti peserta dilarang membawa alat bantu, gawai atau buku modul pembelajaran. Yang kedua, peserta wajib menjaga sportivitas dan kejujuran. Yang ketiga, pendamping dan pendukung dilarang membantu dan memberikan jawaban kepada peserta selama lomba berlangsung. Dan yang keempat, pendamping dan pendukung dilarang mengganggu jalannya perlombaan. Yang kelima, apabila poin sama dalam penentuan juara 1, 2, dan 3, maka akan diberikan soal cadangan sejumlah 1 soal playoff untuk regu-regu poin tersebut Coba cek. dengan jawaban benar 100 dan
salah dikurangi 50 tanpa menggeser posisi regu lain yang sudah pasti. Oke, kita coba cek dulu ya dari tim B. Apakah sudah ready mikrofonnya? Cek. Oke, ya bisa disesuaikan dengan posisi senyaman mungkin. Iya, duduknya disesuaikan Iya. dengan posisinya. Baik, karena setelah ini kita akan segera masuk ke sesi utama ya. Boleh dicoba terlebih dahulu Dewan Juri. Oke, aman ya. Oke. Ya untuk volumenya mungkin bisa disetting agar suaranya bisa terdengar dari penjuru ya. Dari belakang Bapak Ibu juga bisa menyimak pertanyaannya atau penjelasan atau penilaian dari Dewan Juri itu sendiri. Cek, cek, cek. Cek, cek. Siap ya, Bu Nikmah? Oke. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu dan para hadirin sudah ada amplop-amplop yang berisi soal. Jadi sebelum kita memasuki soal berikutnya, mohon maaf untuk memasuki sesi berikutnya, kami informasikan bahwa seluruh soal telah disiapkan dari panitia dan disegel rapi di dalam amplop seperti ini. Nah, ini adalah bertanda bahwa kerahasiaannya tetap terjaga. Kita bermain fair play begitu ya. Dan setelah ini nanti mungkin akan kita segera masuk. Kita bisa mulai. Untuk teknis sudah aman ya? Oke, jadi setelah ini sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib babak pertama, babak cepat, tepat. Aman ya, disegel ya. Oke. Jadi tata tertibnya adalah satu, setiap regu akan mendapat masing-masing paket soal yang terdiri atas 10 jumlah pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan hanya dibacakan satu kali, ya bisa disimak. Yang ketiga, tiap regu menjawab pertanyaan secara lisan oleh juru bicara masing-masing regu. Jadi hanya juru bicara ya. Yang nomor 4, waktu yang diberikan kepada peserta untuk menjawab adalah 5 detik ditandai dengan denting seperti ini. Ya, itu ya, waktunya berarti sudah selesai. Kemudian yang kelima, jika peserta didik menjawab setelah 5 detik selesainya pertanyaan dibacakan, maka dianggap salah. Ya, yang keenam, untuk jawaban benar bernilai 100 dan nilai 0 untuk jawaban salah. Yang ketujuh, penentuan benar atau salah ditentukan oleh Dewan Juri. Yang kedelapan, nilai masing-masing regu akan diakumulasikan oleh petugas scoring. Apakah bisa diterima? Oke, dipahami ya. Siap regu A? Siap. Oke. Kita akan langsung masuk ke sesi cepat tepat bagi grup A. Silakan disimak. Soal nomor 1. Museum Kebangkitan Nasional dahulu digunakan sebagai gedung sekolah dokter yang bernama Gedung Stovia. 100 untuk regu A. nomor 2. Koleksi etnografi Museum Nasional yang berfungsi untuk meletakkan ayam yang akan bertelur adalah Pas. Nomor 3. Petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum disebut Kurator. Benar, 100 untuk regu A. 4. Sebutkan 3 tugas museum menurut PP nomor 66 tahun 2015 di pasal 21. Pas. Nomor 5. Akan ada video. Dengarkan secara cermat video berikut. Alat musik tiup tradisional ini
biasa digunakan untuk mengiringi tari atau silat. Apa nama alat ini dan fungsinya? Seruling Jawa. Fungsinya sebagai pengalun suatu tradisi. Yang benar, serunal untuk mengiringi tari payung atau silat. 0 untuk regu A. 6. Dengarkan secara cermat video berikut ini. Nama musik tradisional perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa yang sering dimainkan untuk mengiringi lenong adalah? Soal nomor 7. Dengarkan dan simak secara cermat video berikut ini. Degung adalah ensemble musik khas dari daerah mana? Bali. Salah, 0 untuk regu A. Jawabannya adalah Jawa Barat digunakan dalam pernikahan dan pertunjukan seni Sunda. 8. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar dalam mata uang tersebut, gambar tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan salah satu pencetus Partai Indonesia Merdeka di Biak pada tanggal 10 Mei 1946 dan berperan aktif dalam penyatuan Irian Barat menjelang Papera 1969. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1993. Siapakah nama pahlawan tersebut? Frans Kaisepo. 100 untuk regu A. Soal nomor 9. Apakah nama peristiwa yang terjadi pada bulan November 1945 saat pemuda dan pejuang tidak menghiraukan ultimatum tentara sekutu setelah terbunuhnya Malabi? Nomor 10. Dalam perundingan yang dilaksanakan pada 15 November 1946, pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Scheikermerhon. Salah satu hasil perjanjian ini adalah Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Apa nama perundingan tersebut? Renville. Salah, 0 untuk regu A. Jawabannya Perundingan Linggarjati. Oke, boleh beri semangat kembali untuk Iya, grup A. tepuk tangan untuk regu A. Baik, selanjutnya kita akan bergeser ke grup B. Seperti bisa dilihat ya, ini masih tersegel rapi dalam amplop. Kita akan segera buka dan sesaat lagi dimohon untuk grup B bersiap-siap. Baik. Oke, untuk grup B silahkan bisa disimak dan diperhatikan untuk setiap pertanyaan yang dibacakan. Soal nomor 1. Hari Museum Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Betul, 100 untuk regu B. 2. Pembagian jenis koleksi Museum Nasional yang terdiri dari lambang, medali, stempel, dan tanda jasa disebut koleksi. Heraldik. Betul, 100. Soal nomor 3.
Museum yang didirikan pada masa kolonial Belanda yang koleksinya sebagian besar menggambarkan sejarah dan kekayaan budaya kehidupan kerajaan adalah museum. Pas. Nilai So- 0. Soal nomor 4. Museum yang didirikan pada masa kolonial Belanda yang banyak menyimpan koleksi tinggalan arkeologi adalah museum. Pas. 0. Soal nomor 5, silahkan disimak video berikut ini. Tarian dan pertunjukan bela diri tradisional yang dilakukan saat pesta panen di Flores disebut. Pas. Soal nomor 6. Perhatikan secara cermat video berikut ini. Senjata tradisional suku Dayak yang juga digunakan dalam tarian tersebut disebut dengan 0. Soal nomor 7. Simak dengan cermat video berikut ini. Bueno, dia tu ulang-ulang que saya kau bilangan na yung masali ito mate besok sumpung. Yo. Upacara pemakaman besar yang dikenal dengan nama Rambu Solo berasal dari suku. Toraja. Betul. 100. soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar dalam mata uang tersebut adalah gambar tokoh pahlawan nasional Indonesia, seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Siapakah nama tokoh tersebut? Tuanku Imam Bonjol. Betul 100. Soal nomor 9. Dalam perundingan yang dilaksanakan pada 8 Desember 1947, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Salah satu hasil perjanjian ini adalah Republik Indonesia masuk dalam anggota Republik Indonesia Serikat. Apa nama perundingan tersebut? Perundingan Renville. Betul 100. Soal terakhir nomor 10. Apakah nama pertempuran yang terjadi pada 15 sampai 20 Oktober 1945 antara TKR dan tentara Jepang setelah Dr. Karyadi gugur dalam tugas pengecekan cadangan air minum di reservoir Silanda? Pertempuran 5 hari di Semarang. Nilai 100. Oke, berikan semangat kembali Tepuk lagi Bapak tangan Ibu untuk untuk Regu B. SMP. Ya, kita sedang buka kembali amplop yang ketiga untuk Regu C. Regu C, silahkan untuk bersiap. Karena saat lagi kita akan bacakan soalnya. Ya, untuk panitia silahkan memberikan soal kepada Dewan Juri. Oke, Regu C siap? Ya. Silakan untuk bisa disimak pertanyaannya. Soal nomor 1. Museum yang menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram adalah museum. Nol nilainya. Soal nomor 2.
Nama museum di Kota Bandung yang didirikan tahun 1928 adalah Museum Geologi Bandung. Nilai 100. Soal nomor 3. Koleksi museum berupa benda hasil duplikat yang dibuat serupa dengan aslinya disebut Replika. Nilai 100. soal nomor 4. Sebutkan petugas teknis yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan koleksi atau perawatan koleksi di museum adalah Registrar. Nilai 0. Yang benar konservator. soal nomor 5. Silakan simak dengan cermat video berikut ini. Alat musik petik yang sering mengiringi lagu-lagu Melayu dan berasal dari daerah pesisir Riau disebut Pas. Nilai 0. soal nomor 6. Dengarkan secara cermat video berikut ini. Tari tradisional yang berasal dari suku Dayak dan menggunakan bambu kecil berbunyi disebut Pas. Nilai 0. soal nomor 7. Perhatikan video berikut ini. Kesenian Jawa yang berbentuk drama tari yang ceritanya diambil dari serat Damar Wulan disebut Nilai 0. soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah seorang tokoh pergerakan yang memikirkan nasib masyarakat Betawi pada 1927. Tokoh tersebut ditunjuk sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Siapa nama tokoh tersebut? Muhammad Husni Tamrin. Nilai 100. soal nomor 9. Peralihan kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda tahun 1811 sampai 1816 menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Apa nama perang tersebut? Nilai 0. Soal nomor 10. Perundingan yang dilaksanakan pada 17 April 1949 antara pihak Indonesia dan Belanda dimediasi oleh Marley Cochrane sebagai delegasi United Nations Commissaries for Indonesia atau UNCI. Salah satu hasil perjanjian ini adalah Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Apakah nama perundingan tersebut? Perundingan Royen-Royen. Betul 100. Oke, sudah selesai Iya. sesi cepat Oke. tepat. Boleh berikan semangat Luar Bapak biasa Ibu. sekali. Ya, terlihat dari nampak wajah-wajah peserta ini, ada yang lega, ada yang masih deg-degan, santai, karena kita masih punya babak-babak berikutnya ya. Setelah ini kita akan mendapatkan informasi tentang skor. Hasil ya. skor. Betul. Bukan baik regu A, regu B maupun regu C. Tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Ada tegang ya. Baik. Hasil babak pertama cepat tepat. Regu A mendapatkan nilai 300. Oke, Oke, tepuk tangan untuk regu A. Regu B
memimpin sementara 600. Oke, Oke, sip. tepuk tangan regu B. Keren. Dan regu C di posisi 2 dengan nilai 400. Oke. Iya. Ya, tahan dulu yang masih sedikit, jangan berkecil hati, masih ada babak berikutnya. Ayo kita kejar ketinggalan ya. Oke. Betul sekali. Sudah siap untuk melaju ke babak yang berikutnya? Siap? Mana nih suaranya? Siap? Siap. Kurang keras Oke. dong. Sudah siap belum? Siap? Siap. Oke, Pak Mungkin Gilang. tarik nafas dulu. Ya, biar rileks. Ya, lebih rileks ya. oke. Oke. Jadi nanti di babak 2 kita juga akan buka kembali amplop yang masih tersegel seperti biasa. Kami minta bantuan untuk panitia bisa menyerahkan isi soal kepada Dewan Juri. Baik. Iya. Oke, baik, ini kita sudah buka untuk amplopnya dan kita akan segera masuk ke babak kedua, yakni babak wajib robo. Iya, oke. Ya, sebelum masuk ke babak wajib berebut ini, maka kami akan membacakan teknis atau aturan dalam babak kedua ini. Yang pertama, setiap regu akan mendapat masing-masing paket soal yang terdiri atas 5 jumlah pertanyaan. Yang kedua, regu menjawab pertanyaan secara lisan oleh juru bicara masing-masing regu. Nomor 3, waktu menjawab segera ya setelah pertanyaan selesai dibacakan. Yang keempat, waktu yang diberikan kepada peserta untuk menjawab adalah 5 detik dan selesai ditandai dengan dentingan seperti ini. Kemudian yang kelima, jika dalam waktu 5 detik belum terjawab, maka regu lain dapat saling berebut untuk menjawab dengan menekan bel terlebih dahulu. Nomor 6, regu lain yang telah menekan bel dipersilahkan menjawab setelah diperkenankan oleh juri dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan hanya 1 kali. 7, regu yang telah diperkenankan oleh Dewan Juri untuk menjawab wajib menjawab. 8, kepada peserta yang menjawab dengan benar akan diberikan nilai 100 poin dan salah dikurangi 50 poin. 9, penentuan benar atau salah ditentukan oleh Dewan Juri. Dan yang terakhir, nilai masing-masing regu akan diakumulasikan oleh petugas koreng. Baik, apakah bisa dipahami? Oke, Bisa. sangat bisa. Kita akan kembali bergabung dengan grup A. Ya, siap grup A? Mana senyumnya? Tunjukkan pesonamu. Oke. Tambahan Bu, untuk Iya. regu B dan C bersiap merebut. Kalau regu A tidak bisa menjawab. Sebaiknya tangannya di sini. Tangannya sudah siap yang regu lain ya. Regu A jangan sampai kecolongan. Oke. Soal nomor 1. Upaya mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan dalam menggunakan bahan baru sebagai bahan pengganti asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah disebut Restorasi. Boleh direbut. Ayo, grup lain. Rekonstruksi. Benar 100 untuk regu B. Oke. Soal nomor 2. Museum Nasional dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1950 terjadi perubahan nama dari Koninklijke Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen menjadi Museum Nasional. Salah, boleh direbut. Lembaga Kebudayaan Indonesia. 100 untuk regu Oke, C. sip, keren, tepuk tangan. Soal nomor 3. Upacara ritual yang terkenal di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta yang diselenggarakan setiap
tahun sekali, yaitu pada saat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Upacara ini dilakukan selama 1 minggu sejak tanggal 5 Rabiul Awal. Tujuannya adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebut apakah upacara tersebut? Grebek sekatan. 100 untuk regu A. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatak, dekat Palembang, berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Prasasti ini menerangkan bahwa Dapuntayang mengadakan perjalanan suci Sidayartra. Dapuntayang melakukan perjalanan dengan perahu dari Minangkawatman bersama tentara 20.000 personil. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan beberapa daerah. Apa nama prasasti tersebut? Canggar. Prasasti Kedukan Bukit. Oke, boleh tepuk tangan. Soal nomor 5. Sidang 1 BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan utama sidang ini adalah merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selain Muhammad Yamin dan Soekarno, siapakah tokoh yang mengemukakan 5 dasar negara dalam sidang 1 BPUPKI? Ahmad Surbarjo. Supomo. Boleh berikan tepuk tangan. Selesai sudah untuk pembacaan sesi soal ya, selesai. wajib berbagi kelompok A, regu A. Sekarang kita akan beralih ke regu B. Regu B. Baik, kami akan buka kembali soalnya. Oke, regu B. Ya, silakan bersiap-siap untuk mendapatkan 5 soal khusus regu B ya. Oke. Soal sudah ada di tangan. Baik, Dewan Juri sudah mendapatkan masing-masing soal. Kita mulai. Silakan bisa disimak. Soal nomor 1. Kegiatan pendokumentasian koleksi ke dalam buku registrasi yang dilakukan oleh register yang meliputi pemberian nomor registrasi, pembuatan foto koleksi, dan pencatatan lalu lintas koleksi disebut juga dengan Boleh direbut? Investaritasasi. Nilai dikurangi 50. Jawaban. Oke, it's okay, tidak apa-apa ya. Ya, tetap semangat. Lanjut. Soal nomor 2. Menurut PP nomor 66 tahun 2015, pendayagunaan koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya disebut sebagai Boleh direbut? Regu A. Pengolahan. Salah. Yang benar pemanfaatan. Nilai dikurangi 50. Soal nomor 3. Perhatikan uraian berikut ini. Senjata tikam golongan belati berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas, tidak simetris di bagian pangkal, sering kali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor. Nama senjata tersebut adalah Keris. Nilai 100, betul. soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Prasasti ini isinya antara lain menerangkan tentang penggalian saluran Gomati dan Sungai Candrabaga. Panjang saluran adalah 12 km dan dikerjakan dalam kurun waktu 12 hari.
Setelah pembuatan saluran selesai, diadakan selamatan dengan menyembelih 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Prasasti ini sangat penting artinya karena menunjukkan keseriusan kerajaan Tarumanegara dalam mengembangkan pertanian. Penggalian Sungai Gomati menggambarkan bahwa teknologi pertanian dikembangkan sangat maju. Apa nama prasasti tersebut? Prasasti Tugu. Betul, nilai 100. Soal nomor 5. Pertempuran di Ambarawa dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa dan hingga kini selalu diperingati sebagai Hari Infanteri oleh TNI AD. Siapakah Komandan Resimen Banyumas yang gugur saat merebut kembali 2 desa yang dikuasai oleh tentara sekutu dalam pertempuran Ambarawa? Boleh direbut? Iya, saya. Oke. Iya. Pembacaan selesai. Suara dentingan itu memecah suasana ya Bapak Pur ya. Ting gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke regu C. Masih sama di babak wajib rebut. Oke, regu C silakan bersiap diri karena sesaat lagi kita akan mengambil isi amplop. Ya. Oke, terima kasih. Baik, di tangan kita sudah ada 5 pertanyaan untuk regu C. Sudah siap regu C ya? Mana suaranya? Mana? Sudah siap regu C? Oke. Soal nomor 1. Kegiatan pencatatan dan pengelolaan koleksi yang dilakukan oleh kurator yang meliputi pengklasifikasian koleksi, pemberian nomor inventaris, pencatatan pada buku inventaris, pembuatan kartu katalog koleksi, dan pengisian lembar kerja kuratorial disebut. Boleh direbut? Inventarisasi. Ya, inventarisasi 100 untuk regu A. Oke, tepuk tangan dulu. Soal nomor 2. Dalam hal pengelolaan museum, menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015, pemilik harus menyediakan sumber daya manusia paling sedikit terdiri atas kepala museum, tenaga teknis, dan boleh direbut? Tidak ada menjawab, jawabannya tenaga administrasi. Soal nomor 3. Perhatikan uraian berikut ini. Tergolong bentuk teater tanpa tutur. Mulanya dijadikan personifikasi leluhur, pelindung keselamatan kampung. Yang laki-laki wajahnya dicat merah, diberi kumis, jenggot, alis tebal, dan cambang. Yang perempuan wajahnya dicat putih atau kuning. Nama kesenian tersebut adalah Ondel-ondel. 100 untuk regu C. soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Prasasti ini ditemukan di kompleks Candi Gunung Wukir. Prasasti ini berangkat tahun 732 Masehi. Ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Stiraga. Apa nama prasasti tersebut? Boleh direbut? Prasasti Ciareten. Salah. Regu Canggal. regu B dikurangi 50, 100 untuk regu A. soal nomor 5. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, tokoh 4 serangkai memanfaatkan putera untuk mendidik dan menggelorakan semangat kemerdekaan. Selain Soekarno, Mohatta, dan Ki Hajar Dewantara,
Siapakah tokoh 4 serangkai pemimpin organisasi Putra? Boleh direbut. Ahmad Subarjo. Salah. Kurangi 50 regu A. Yang benar Kiai Haji Mas Mansur. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Sebelum kita maju, ya lanjut, kita akan mendengarkan akumulasi scoring dari panitia. Sepertinya nampaknya peserta deg-degser gini Pak Gilang ya. Wah, tadi ada yang dikurangi 50, ada yang tambah 100, ada yang kurang 50 lagi. Iya, Oke. sepertinya sangat ketat sekali ya Bu Naimah. Betul. Sampai-sampai panitia ini wah kita ulang lagi demi Harus kevalitan skornya ya. Iya. Saya sambil mau menunggu scoring, saya mau minta ada yang baru datang nampaknya di sebelah sana, pendukung dari tim berapa ya? Regu berapa? Regu A, boleh dong kasih semangatnya untuk Regu A. Iya, kasih semangatnya untuk Regu A. Iya. Oke. Regu B Bapak, ayo Bapak Regu B. Regu B semangatnya mana? Iya. Oke. Regu C. Regu C. Oke, Iya, tetap semuanya semangat selalu semuanya bersemangat ya, selalu mendukung baik usaha ya dan doa tentunya iya. ya. Tadi juga Betul ada sekali. semarak tepuk tangan menyemangati tiap peserta. Iya, betul Nampaknya sekali, memang Bu. panitia memang betul-betul rigid ini ya. Berapa skornya ini? Iya. Oke, sudah mendekat. Baik, terima kasih. Sampai dengan babak wajib rebut. Total poin sementara. Regu A dengan poin 450. Tepuk tangan. Iya. Regu B memimpin dengan poin 950. Dan ditempel ketat Regu C dengan poin 700. Iya, masih sangat ketat sekali sepertinya Bu Naimah ya. Sementara Regu B memimpin. Iya. Ya, oke Regu B, ayo jangan sampai dikejar dan yang lain ayo semangat mengejar ya. Iya, masih ada babak-babak Oke. berikutnya ya, Bu Naimah, Betul. ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya Bapak Gilang, akan ada sesi 3. Seperti biasa kita akan buka amplop kembali. Dibuka, diambil isinya. Masih tersegel. Oke, dimohon bantuan panitia untuk bisa menyerahkan soal kepada Dewan Juri. Baik, sesi 3. Ada banyak halaman ini Bapak ya. Iya, Oke. betul sekali. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sesi 3, kita baru saja buka amplop dan semuanya peserta silahkan berdoa dan bersiap karena kita akan masuk ke babak 3, babak Benar salah. Jadi sebelum masuk kita akan bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, babak benar salah terdiri atas 10 pernyataan. 2. Peserta menjawab soal setelah pernyataan selesai dibacakan. 3. Juri akan memberikan instruksi atau aba-aba dengan mengatakan benar atau salah dan kepada semua grup untuk mengangkat dan membalikan papan benar atau salah. 4. Peserta menjawab secara segera, serentak, dan bersama-sama setelah juri memberikan instruksi atau aba-aba dengan mengatakan benar atau salah. 5. Penentuan benar atau salah ditentukan oleh Dewan Juri. 6. Jawaban benar nilai 100 poin dan jawaban salah nilai 0. 7. Nilai masing-masing regu akan diakumulasikan oleh petugas scoring. Apakah bisa dipahami? Oke, coba semua tim bisa dicek apakah mejanya sudah ada papan benar atau salah. Semua bisa dicek dan diangkat. Ya, diangkat diangkat tinggi. semua. Silakan bisa diangkat tinggi dua-duanya. Papan benar salahnya oke, diangkat tinggi. Ya. Nah, nanti sebelum juri mengatakan benar atau salah, mohon jangan diletakkan terlebih dahulu. Masih diangkat, ya. Jadi silakan diangkat, ditahan dulu sampai juri menilai benar atau salah. Dipahami? Bisa dipahami?
Sudah siap semuanya? Oke. Ya, silakan dipastikan bahwa sudah diletakkan di meja masing-masing ya. Untuk semua peserta, disimak pernyataannya. Nomor 1. Saat ini, Museum Nasional terdiri dari 2 gedung. Gedung lama yang dibangun tahun 1862 dan gedung baru yang diresmikan tanggal 20 Juni 2007.